Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Atika Rosana, absen 12 dari kelas 12 IPA 2. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang listrik statis. Kehidupan sehari-hari kita pasti berhubungan dengan benda-benda yang memuat listrik. Seperti contohnya listrik statis, saat kita menggosok-gosokkan sisir, maka potongan kertas kecil-kecil akan menempel pada sisir yang telah digosokkan ke rambut kita. Itulah contoh kerja listrik statis. Tersebut kita ketahui bahwa muatan listrik yang sejenis akan tolak menolak, dan jika muatan listrik itu berbeda jenis akan saling tarik menarik. Seperti muatan positif jika didekatkan dengan muatan positif akan tolak menolak. Tapi muatan positif jika didekatkan dengan muatan negatif pasti akan tarik menarik. Tahun 1786, Charles Augustin de Coulomb bereksperimen dan menghasilkan hukum Coulomb, yakni secara matematis F sama dengan K kali Hi1 kali Hi2 per R kuadrat, di mana K adalah ketetapan, Hi1 Hi2 adalah muatan, serta R kuadrat adalah jarak antara dua muatan tersebut. Secara definisi, gaya Coulomb adalah gaya tolak-menolak atau gaya tarik-menarik antara dua muatan yang dipisahkan oleh jarak tertentu. Selanjutnya, kita akan membahas tentang medan listrik. Medan listrik adalah daerah-daerah yang masih dipengaruhi oleh gaya-gaya listrik. Medan listrik didefinisikan sebagai ruang di sekitar muatan listrik sumber, di mana muatan listrik lainnya dalam ruang ini akan mengalami gaya Coulomb atau gaya listrik. Benda bermuatan yang menghasilkan medan listrik yang kita namakan muatan sumber. Untuk rumus dari medan listrik adalah E sama dengan F per Hi, di mana Hi adalah muatan uji. Tapi kita dapat mengganti F dengan rumus dari gaya Coulomb, yakni K Hi1 per Hi2, K Hi1 Hi2 per R kuadrat. Nah, di sini kita Hi-nya dicoret sehingga kita mendapatkan rumus baru K kali Hi per R kuadrat, di mana Hi yang tadinya muatan uji menjadi muatan sumber. Nah, ini contoh muatan positif dan muatan negatif jika didekati oleh suatu titik uji. Apabila sumber muatannya positif, maka muatan ujinya akan menjauhi muatan sumber. Sedangkan jika muatannya negatif, muatan uji akan mendekati muatan sumber. Video dari saya, apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.